Nengok. Bisa nggak pakai kamera belakang? Bisa. Giliran gue cakep loh. Bisa nggak? Aduh. Senyum aja udah. Senyum, oke. Ya, ngomong. Jadi rekam lagi. Ya gitu deh. Rumah tangga kita belakangan. Orang mah lagi usaha bukannya dihargain. Ya. Ya nggak apa-apa itu dihargai. Masalahnya kamu. Ya namanya juga ngetes jam. Iya. Sorry ya, ini jam 11. Nih ya 11:09. Aku berusaha makeup, masa kagak ada kita abadikan selfie-nya. Oh benar. Boleh Coba. kita kasih applause. Aduh jauh lagi nih, bentar kita Taruh aku deketin. jempol aku nyampe. Ya. Kita deketin dulu mixernya. Ya ampun, gimana sih progres? Udah seminggu nih. Minggu lalu pakai jempol kamu, sekarang jempol aku. Ini nggak tahu ya, nih makeup nutup atau enggak. Nutup lah. Tapi colongnya sih ada sih. Ya kan tadi udah tidur juga sejam, lumayan lah ada power nap kamu kan. Iya enggak? Aku tuh gengsi loh kalau ngaku tidur tuh. Siapa? Aku. Iya kan? Iya. Aku gengsi parah. Gengsi parah. Aku tuh bisa dibangunin langsung bangun. Bangun. Kayak nggak tidur. Bisa banget. Itu teman-temanku juga bilang kan. Iya. Anak-anak rapot misalnya. Kejadian yang tadi juga kayak gitu tuh. Bangun tapi langsung Bangun. kan. Jadi aku siga parah. Aku cuma buka pintu pelannya set. Itu kayak aku bisa langsung bangun. Aku nggak tidur. Nggak tidur. Tapi gini. Jadi seenggaknya kita tutupin pakai makeup yang juga habis makeup dia bilang, "Kok mata kamu merah?" Ini namanya teknologi blush on, bisa sampai ke eyelid alias eyeshadow. Oh gitu. Iya, tapi emang agak kebanyakan. Oh, nggak apa-apa sih, masih cantik juga kan? Bener nggak? Cantik nggak? Silakan setuju atau tidak di kolom komen ya. Gimana nih kabarnya nih? Kabarnya lagi kayak Indonesia lawan Jepang kemarin timnas Jadi kita. nonton kemarin. Ya, kemarin nonton sama Fadlin gitu-gitu ya. sama Fadlin Akbar, calon wakil wali kota Tangerang. Amin. Ya, buat nonton timnas kita lawan Jepang. Itu kan aku kalau misalnya lagi nonton bola ya, aku lagi nggak ngikutin liga manapun ya, karena memang sibuk, emang lagi nggak interest aja sama klub bola. Tapi kalau sama timnas itu tuh beneran yang kayak bergelora gitu. Meskipun seragam timnas kamu cuma satu itu Cuma lah ya. satu itulah. Itu Cuman- mulu tiap itu nonton. mulu. Karena memang yang apa cukup satu aja kan, juga makanya nggak tiap hari. Iya. Itu jadi nggak perlu beli yang lain. Aku nggak kayak Tio yang memang punya banyak jersinya gitu kan. Aku nggak Iya, dia segitunya. segitunya. soalnya. Kalau aku kan nggak. Iya. Nah, anyway, jiwa dan hati lagi kayak timnas Indonesia yang benar-benar niat ingin menang melawan Jepang. Tapi apa daya, memang Jepang terlalu kuat. Jadi kalah 4-4 kita kalah kan. Iya, tapi kata lagi jago-jagonya Ya, kamu bilang kan. Jepang lagi jago-jagonya nih di sepak bola, bener-bener yang ya kan gue ngikutin ya berapa kali dia pertandingan dalam kualifikasi Piala Dunia ini dari AFC, kagak pernah kalah, sekalinya menang pun lebih dari 1 gol. Oh. Jadi itu membuat Jepang ini memang langganan Piala Dunia dan sangat kuat sekali ya. Orang mah Iya, padahal timnas langganannya ya ampun, langganan Piala Dunia keren banget ya. langganan Piala Dunia mereka. Orang biasa, "Bang, langganan, Bang." Biasanya langganan bubur kalau kita dulu. Ya kalau aku sih Bubur majalah Tambun. ya, majalah tuh langganan, ya kan. Terus orang tuh ada yang pingsan pas upacara, langganan ada. Oh iya benar. Sebagai dokter kecil yang tahu ya manfaatnya ya jadi dokter kecil tuh ya. Ada manfaatnya lah. Ada sih. lah. Maksudnya Aku paling juga nggak kalau dokter aku kecil. tuh nggak tahu nggak kenapa aku pengen jadi dokter kecil. Kenapa? Karena kita selalu di barisan paling belakang teduh. Pas banget depan UKS kan standby. Itu doang goal gue mah. Iya. Aku juga terpaksa lagi dulu jadi dokter kecil. Iya, jangan Cuman- dokter kecil. Aduh, lidah udah jam 11 malam. Tapi ya Jepang memang lagi kuat-kuatnya, dan Jepang memang lagi banyak influence-nya ya kemana-mana ya. Iya. Sampai ke keluarga kita pun juga lagi banyak banget, kita lagi jejepangan. Ke Jepangan ya.
Kejepangan. Di Jepangan main di Gandaria tuh. Bener, makanan ya. Bener-bener. Tapi yakin pasti dia yang bikin Jepangan suka juga sama Jepang. Ya nggak mungkin dia malah suka mungkin. makanan Norwegia, nggak mungkin. Iya. Pasti sukanya makanan Jepang. Iya benar-benar. Tapi emang gitu sih ya, maksudnya lucu gitu. Dia kan pulang-pulang biasanya kan lah gitu kalau udah ada yang melawan Indonesianya tercinta tuh kan dia menurut dia apapun yang melawan Indonesia kan musuh gitu. Musuh yang memang harus dibenci ya. Oh. Enggak, karena memang segitunya, Bib. Iya. Demam sepak bola tuh. Segitunya lah, dia tuh kan Indonesia banget. Indonesia tapi banget. once pulang dari nonton Indonesia lawan Jepang, kok santai aja nih moodnya, kok netral gitu, kok netral aja padahal Indonesia kalah gitu, nggak ada cerita-cerita mencuat juga tentang kayak pro banget tadi wah tuh nggak ada, jadi nggak ada misuh lah, nggak ada mencak-mencak, padahal kalah, paham nggak? Kan harusnya misuh ya gitu, tapi ini enggak karena Jepang tuh segitu apa di kamu? Dari timnasnya beradab ya. Jadi sepak bola mereka tuh beradab. Oh, kebayang sih beradab yang maksud beradab. kamu sih. Beradab sampai di level yang nggak mungkin gitu. Contoh, mereka tuh setiap tanding locker roomnya mereka selalu mereka rapihkan dan mereka bersihkan. Kebayang mau deh jadi tukang rapi-rapi di locker itu nggak kerja kan pasti? Nggak kerja. Bersih, bener-bener bersih kayak waktu belum dimasukin orang. Dan selalu ada notes, terus biasanya ada origami yang origami yang bentuk angsanya mereka angsa burung dara. Burung dara. Burung dara masih ini di depan rumah nih. Iya, yang potong-potong ya digoreng. Yang suka dilempar. Itu lah nggak nyambung. Gimana sih? Ada kan jual burung dara goreng? Burung dara nggak ada, burung beribis kali ada. Oh, beribis. Parah banget jam 11 malam nyalain jam aja deh. Udah mulai gak nyambung. Enggak, udah. Terus habis itu mereka tuh beradab. Timnas Jepang itu beradab sekali sampai ke supporternya. Supporternya setiap tanding, selesai tanding mereka selalu mungutin sampah di tribunnya mereka. Ih. Dan itu terjadi. Kamu nggak dipungut? Nggak dipungut aku kebetulan karena memang nggak nonton di GBK. Dan itu selalu mereka lakukan. Makanya kalau mau sebel sama timnas Jepang pun ya karena pertama gue suka sama Jepang, kedua juga emang ini timnasnya mereka kayak nggak layak untuk dibenci. Iya, kayak ngapain? Yang ditunjukin adalah ya udah pasti kan hasil kedisiplinan, ketekunan kerja mereka keras, konsisten gitu kan, kayak berkaca pada itu dan juga dari sisi penonton tertib dan beradab mungutin sampah, bersih. Jadi gimana? Mereka juga nggak ngajak ribut gitu. Enggak. Jadi makanya ya damai aja, zen. Bener. Is Zen. the key of is the zen because to make the calm for us. Duh. Parah banget sih emang. Kalau ada guru bahasa Inggris di sini, punten pisannya. Karena kita tuh belakangan suka gitu bercandanya tuh broken English. Iya, candaan Jasunda gitu, Japanese Sunda. Masa gitu? Iya kan, kadang kan kayak ada dia kata-kata tuh, misalnya nih nggak tahu dia saking kejepangannya kan belajar bahasa Jepang sampai usaha kita udah pasti ada Jepang-Jepangnya gitu ya. Dia suka karena kamu kan belakangan suka ngomong kalau nande gitu kan, Nande. Nah itu apa artinya? Kenapa? Oh kenapa? Nah sedangkan kayak itu bisa banget dengan ada Nande tuh balik ke mana gitu. Itu kayak itu nyambung gitu. Kalau jadi Sunda ya? Itu Jasun Iya, Jasunda gitu, Japanese Sunda. Ya kita keluarga Jasunda ini gitu sangat happy karena ada Japanese di sini yang suka banget sama Jepang gitu. Ada aku yang Sunda banget juga gitu. Tapi ternyata akunya juga ketarik menjadi agak Jepang banget juga itu sekarang ya. Ngomongin Jepang memang jadi amat sangat emosional ya. Kalau kita ngomongin Jepang ya. Iya. Kejadian Jepang. Pernah nggak diniat-niatin loh? Nggak ada niat. Iya kan? Nggak ada niat. Tripnya tuh mulai berasa tuh pas kita di 2020.
Iya, pertama kali ke Jepang tuh. Pertama kali kita ke Jepang. Iya. Pertama kali kita ke Jepang, habis dari situ Itu apa? Niatnya cuman ulang tahunnya Baba. Jadi Iya. waktu itu tuh ya pas banget di tanggal 8 Februarinya kita ke Museum Doraemon. ya Fujiko Terus Fujio kita ya. makan di resto itu yang makanannya menurut kita be aja. Iya, aja lagi. Tapi ya Doraemon semua gitu. Iya. Jepang jadi makin spesial kemarin kan kalau kita di episode yang sebelumnya kita tuh ngomongin momen-momen kita ya mulai bisa bonding lagi kan, punya mimpi lagi gitu. Nah ini pun jadinya ngomongin Jepang, keajaiban-keajaiban terjadi itu banyak terjadi di trip kita waktu ke Jepang kemarin. Iya, di awal tahun ini. 2024 awal ya. tahun 2024 Iya. gitu. Makanya pas ini kamera belum on, kita berapa hari kemarin sempat ngobrolin kan. Kita dari bahasan yang kemarin tuh pengen ngomongin apa ya? Oh ya kita fase dari kita sudah mulai bisa percaya lagi, sudah bisa mulai hubungan Mimpi bareng lagi. Hubungan udah mulai membaik ya. Hubungan udah mulai membaik, bisa mimpi bareng lagi. Sampai ya kita juga jadinya kepikiran kayaknya trip ke Jepang tuh menyenangkan ya. Disitulah mulai ada keajaiban-keajaiban muncul. Yang pertama adalah ketika kita punya keinginan nih, sama-sama punya keinginan ke Jepang, tahu-tahu kamu dapat kerjaan ke Jepang. Silakan bisa diceritakan gimana itu Bu Anka? Itu gimana ya? Itu sebenarnya klien lama alhamdulillah gitu ya. Udah dari tahun berapa ya, 2000 zaman aku masih siaran di Gen FM lah gitu pertama kali aku tuh diajak kerja ke luar negeri nge-MC gitu ya. Kayak doing things I love the most yang juga adalah kerjaanku juga, terus ke luar negeri. Wah itu tuh bisnis trip pertamaku pribadi tuh sama perusahaan itu gitu. Dan akhirnya alhamdulillah setiap 2 tahun sekali tuh kita kemana gitu. Itu ke Korea. Ke Korea ya, kan. ke Korsel pernah. Iya, terus sebelumnya abis lagi itu Bangkok ya? Iya, Bangkok, Korea sama Jepang nih. Oh. Nah, pas diumumin waktu ke Jepang tuh kan kayak, jadi waktu terakhir kerja bareng sama mereka, pernah lagi nih rencananya Jepang gitu. Cuman kan itu ya lah kita kan namanya along the way ya, kali aja mereka punya pilihan MC lain atau apa. Cuman hubungannya masih baik, dijaganya gitu. Terus ya alhamdulillah diajakin lagi ke Jepang. Nah, cuman kan sendiri ya gitu. Sedangkan ketika di-announce akan kerja di Jepang, itu kan udah gitu kita udah bangun Gureso tuh waktu itu. Udah bangun Gureso, udah ya lagi kita lagi proses recovery juga di pernikahan kita, hubungan kita lah gitu ya. Terus kita kan jadi kejepangan banget gitu, entah kenapa ada Gureso, kita udah pernah ke Jepang, pulang dari Jepang yang pertama di 2020 sampai stretch ke 2022 itu tuh kita makin dalam tuh, as in kayak bukan cuma Baba doang gitu. Gue mulai mensupport Jepangannya dia juga gitu. Kayak ini nih contohnya nih, baju yang gue beli Gojo Satoru, paham banget tuh gue. Tapi karena gue tahu value dari cerita itu, kan dia suka banget anime ya. Kenapa anime tuh juga aduh gak masuk akal banget di aku tuh, kayak gimana sih pelan gini loh gambarnya. Gue anak Disney, kebayang kalau lo pernah nonton dong kartun-kartun Disney yang beredar tuh kan kayak aduh kayak gambarnya apa ya, flowy banget, terus yang gitu mudah untuk dipahami siapapun. Tapi kalau anime itu kan kayak kaku yang pergerakan antara scene 1 dan 2 tuh kayak lama banget sih. Ini semuanya slow motion gini bagaimana gitu loh, gemes. Tapi ternyata value di balik itu juga nggak kalah sama value atau moral value yang gue dapat dari tokoh-tokoh kartun Disneyku gitu. Taunya dari mana? Dari Kion lagi, yang akhirnya kecintaan juga gitu. Jadi Kion nular. Kita bertiga lah nih lagi nonton yang kayak apa, misalnya Jepang nonton apa sih gitu di YouTube gitu. Kita bahkan lebih sering nonton YouTube yang kayak cuman strolling around Tokyo 4K. Jadi cuma liatin orang jalan 4 jam. Jalan aja, sebagai ambience aja di ruang tamu gitu. Kita ruang tamu, ya pokoknya di ruang kita atas itulah suka yaudah cuman lihat Jepang, orang lagi jalan kaki di tengah Tokyo. Atau enggak kayak kita follow traveler Jepang yang kayaknya kita banget kayak Mai Baru terus habis tuh itu keren banget. Keren banget Mai Baru Travel. Terus ada lagi yang apa? Ada Sol. Sam and Victor. Sam and Victor itu juga bagus banget. Asal Hong Kong, mereka suka liburan ke Jepang gitu. Jadi kita seneng banget belakangan gitu. Mungkin itu kali ya, kita kayak
aduh gitu pokoknya bakal kesana lagi dan itu kan gue, Baba dan Kion gitu bersinergi. Awalnya iya gue cuman kerja sendiri berangkat, cuman akhirnya kayak bisa kali ya kita bertiga kali ya ke Jepang, nggak direncanain gitu. Nggak direncanain. Tapi ya itu bulan apa ya? Kamu dapat kerjaan itu? Kayak November gitu kali ya. Ya akhir tahun 2023 dong. Sorry. Iya akhir tahun 2023 benar. Bener kan? Iya, besok kita berangkat 2024 awal. Kita berangkat Februari 2024. Nah waktu itu tuh makanya kita ngomongin Jepang tuh menjadi banyak keajaiban karena memang di sini gue mulai sadar ada keajaiban yang aneh banget nih gitu. Yang pertama Anka kan udah dapat tuh tiket udah fix. Aku berangkat nih. Nah tapi gue udah bilang waktu itu aku lagi nggak ada uang. Bener-bener kalau ditanya pengen, nggak mungkin aku nggak pengen. Iya. Tapi problemnya adalah kita lagi banyak kebutuhan. Aku juga lagi belum megang uang untuk kita berangkat. Jadi kayaknya aku memutuskan aku stay aja deh di sini. Aku nggak bisa ikut. Kamu kerjalah. Gitu. Aku sama Kion aja di sini. Kion sekolah seperti biasa aman. Aku kerja aja di sini. Itu. Udah nih. Prosesnya dari November tuh mulai masuk ke Desember. Kamu masih ngerasa nggak tenang? Iya kayak nggak mau sendiri gitu kan. Terus ya udah di situ kita ada obrolan sesi tengah malam inilah. Kita ngobrol yang dimana Anka ngejelasin kalau pengen banget kalau misalnya gua sama Kion tuh ikut. Nah ya udah kalau gitu kita niatin aja deh Bismillah. Gimana caranya ya kita usaha aja dulu. Terus tiba-tiba ada kerjaan. Nah, dapat tuh masuk kerjaan. Ada deh kerjaan dari mana tuh Samsung ya kalau nggak salah ya. Kerjaan untuk bertiga lagi. Bertiga. Jadi maksudnya kan ada tuh klien kan suka request boleh nggak sama Kion sama Baba juga gitu ya. Boleh lah, tapi kita selalu nanya Kion. Kalau Kion udah gede gitu kan udah nggak mau ya disuruh-suruh. Dia punya keinginan sendiri lah. Ketika dia bilang nggak mau ya kita beneran nggak bisa maksa lagi lah gitu. Dia punya hak juga kan gitu. Jadi kenapa suka nanya kenapa si Kion suka nggak ada? Ya karena kita menghargai haknya dia udah gede. Dulu pas kecil kan masih dia seseruan gitu. Cuman ada momen yang umur dia udah kayak nggak mau gitu. Ya udah pernah kok udah mau foto nggak bisa, nggak mau dia, ya udah kita nggak jadi. Ya sampai sekarang kayak gitu. Jadi kita sepakat untuk nggak memaksakan. Nah kebetulan dia mau karena scene-nya juga sambil kita staycation ya waktu itu. Jadi happy lah. Yaudah dari uang itu akhirnya kita bisa beli tiket. Bisa beli tiket untuk sisa uang jajan juga. Masih ada ya. Jadi beli tiket untuk gua sama Kion tuh alhamdulillah aman. Cover nih. Cover. Walaupun sebenarnya harga tiketnya ya karena berangkatnya Februari mepet ya. Ya udah tahu lah ya kalau misalnya harga tiket tuh kalau udah makin mepet kan makin mahal harganya. Oke, yang penting tiket udah aman. Nah, stay-nya gimana nih? Karena memang saya sadar ya, saya tuh punya batasan yaitu duitnya lagi belum ada nih. Gimana ya kita biar bisa tetap tinggal atau stay di sana dengan nyaman. Nggak ada uang nih. Coba deh peruntungan. Jadi gua melakukan follow up. Jadi hotel-hotel yang sudah gue pilih itu gue kurasi, gue cari emailnya atau kontaknya dimanapun di website gitu, sampai ke DM, aku bikin penawaran, penawaran kerjasama. Jadi aku bikin emailnya, terus apa aja yang udah pernah kita bikin. Video-video kan kita suka traveling kan, berapa kali kita suka bikin konten-konten yang hotel gitu. Emang suka nginep-nginep. Kan. Nah akhirnya gue kasih contoh, gue kasih linknya dan lain-lain gitu. Dari sekian banyak, alhamdulillah ada yang nyangkut. Lucunya yang nyangkut itu adalah hotel yang kita pernah datangi juga dan pernah kerja sama juga. Iya, waktu itu sama Radini sekeluarga. Awalnya tahu dari Radini ya. Iya. Jadi waktu itu di 2020 kami di Tokyo tuh stay di Hotel Mimaru yang ada di Ginza. Iya, betul. Nah, kemarin Anka tuh stay kita tuh berapa hari ya waktu itu? 20-an terus semacam seminggu gitu. Seminggu ya? Iya. 8 atau 9 hari lah kurang lebih. Iya. Yang jadi masalah adalah di pertengahan tanggal tersebut Anka tuh harus ada di Tokyo. Iya, udah ada kamar lah dari dari kerjaan gue itu gitu. Tapi sebelum dan sesudah itu nggak tahu. Kita nggak tahu stay-nya di mana. Oh, kita masih harus mengisi kekurangan di sebelum dan setelah nih. Artinya di situ kita harus spend budget untuk hotel dong gitu. Long story short lagi,
tiba-tiba Mimaru menyambut dengan hangat sekali tawarannya Baba. Akhirnya offernya itu diterima dengan 3 hari 2 malam di 2 hotel yang berbeda di 2 kota yang berbeda. Itu luar biasa banget loh. Itu kita Lo bayangin, ini sudut pandang gue ya, maksudnya ya mungkin itu biasa untuk orang lain ya, untuk yang kerjanya sama kayak kita gitu. Misalnya kita kan juga itu bentuk kolaborasi, apa yang bisa kita bantu karena banyak banget kan orang-orang Indonesia yang lagi seneng banget ke Jepang. Jadi kita tuh seneng banget gitu ngasih tahu kenapa Mimaru, karena waktu kita stay terakhir di sana kita bisa bilang itu hotel yang kita nggak akan lupain. Karena spacious banget, terus tempatnya tuh luas ya. Udah gitu Bang Bed, Kion suka banget Bang Bed dimanapun. Dan itu kok kayak gitu Bang Bed. Untuk yang ortunya tuh juga ya king size lah jatuhnya, meskipun itu sebenarnya single disatuin ya. Tapi jatuhnya aduh nyaman banget lah. Nyaman, ada pantry-nya. Betul. Terus juga kamar mandinya juga spacious juga ya kamar mandi itu. Ada bathtub lah. Ada bathtub soalnya. Ada bathtub, terus ada space lagi untuk kayak lo mau showeran juga bisa. Beda lagi sama tempat toiletnya. Ada juga kita pokoknya kayak karena itu hotel apartemen kan. Jadi ya kebayang kan kayak apartemen yang studio aja gitu. Cuman ya ada bunk bed, ada kamar. Pokoknya kompor lengkap. Kalau orang Indonesia paksa-paksain 6 orang bisa deh. Iya. Ya modelan teri gitu, bunk bed 2 bisa deh kali kalau anak kecil mah. Jadi anak kecil 4, orang dewasa 4. Kalau dipaksa-paksa orang Indonesia mah bisa. Masalahnya di Jepang. Dan itu kamar yang kita dapetin tuh selalu ada living room-nya. Iya, memang udah sepaket gitu lah. Sudah sepaket. Jadi buat santai-santai pun duduk-duduk kayak di sofa gini tuh ada meja, terus TV itu kita bisa santai juga. Kalau lagi pagi kita mau sarapan tuh. Jadi kita nyantol banget sama Mimaru. Makanya pas dapet Mimaru lagi, dan kali ini di Mimaru yang berbeda tempat, 3 hari 2 malam di setiap kotanya gitu. Artinya kan kita lumayan. Kita 3 hari 2 malam itu karena kita pengen perginya selain dari kota Tokyo juga. Iya. Kita tujuan kita waktu itu ada Osaka sama Kyoto. Nah dari Mimaru itu benar-benar mereka welcome, ngasih hotel yang memang kita tuju waktu itu. Nah aku memilih mereka untuk support di Osaka sama di Kyoto. Karena waktu kita di Tokyo udah pernah kan. Waktu di 2020 tuh kita di Ginza. Nah waktu itu aku coba kalau misalnya di Osaka bisa apa enggak. Nah makanya waktu itu di Osaka bisa tuh 3 hari 2 malam kita dapat. Plus di Kyoto-nya kita dapat juga. Nah yang spesial 3 hari 2 malam juga waktu itu di Kyoto. Yang spesialnya pas di Kyoto, Mimaru tuh menariknya dia tuh punya kamar yang tematik. Iya. Itu yang hotel di Jepang lain sepertinya masih jarang ya. Iya. Hotel-hotel tematik itu yang buat family banget. Nah Mimaru itu ada. Dan di Kyoto kita dapatnya yang tematiknya Pokemon. Kion kan lagi segitunya. Kion jadi, lagi segitunya sama Pokemon. Kita tuh teary eyes banget gitu, terharu banget karena iya ampun. Lagi-lagi ya, ini udah skenario yang maha kuasa. Allah emang baik banget sama kami, kasih rejeki yang gak melulu uang ya. Itu dari awal. Dari awal pernikahan kita bisa dibilang tuh kayak gitu sih alurnya gitu. Dari ada Kion, dari kerasa banget rezekinya seret ya pas kitanya ada masalah gitu. Itu kerasa banget lagi gitu, karena ya udah pastilah kayak mungkin satu sama lain nggak doain gitu, nggak support. Ya itu koneksinya juga berasa sampai ibarat semesta dan seisinya dan kepada yang maha pemilik segala juga gitu kali ya. Jadi akhirnya pas kitanya nyatu lagi kayak ibaratnya bertiga, wah Power Ranger gitu kali ya gitu. Bener-bener jadi berasa ya ampun rezekinya tuh kok dari mana-mana jadinya gitu. Dan lagi-lagi gak melulu uang. Itu rezeki ya. Kayak kalau di tling dihitung-hitung lumayan. betapa kita bisa hemat banyak sekali dengan fasilitas yang Masya Allah gitu, yang maksudnya Kion happy banget karena dia lagi Pokemon banget dan kamarnya juga Pokemon banget gitu. Ada Snorlax lah tiba-tiba di kasur gede banget.
terus temboknya lah semua yang gue Iya. juga nggak ngerti semuanya, cuma Mug, Kion tuh ngerti. piring, semuanya Pokemon. Iya, ada momen yang kita tuh di ruangan pas masuk ruangan itu ya, pas masuk kamar itu kita cuma tiduran di kasur, di tengah-tengah ada si Snorlax, terus abis itu kita sama-sama cerita gitu. Kion nunjuk itu ada ini, tuh ada itu. Kita meresapi momen itu, seru banget. Seru banget. Dan Jadi, waktu itu juga keajaiban-keajaibannya mulai ketika waktu itu ya kamar Pokemon itu kan selalu laris ya. iya. Buat turis, buat wisatawan. Orang sempet kok kayak kita cek dulu ya, Iya, kenapa nih gitu gak kan. dapet nih, padahal pengen ngasih surprise Kion kan. Iya, itu kan bentuk surprise-nya Baba gitu. Iya. Baba mungkin saat itu nggak punya uang Nggak punya gitu uang. untuk liburin keluarga, tapi Baba berusaha gitu. Mungkin Allah juga melihat, jadinya dikasih lah nih yang kayak sesuai banget sama kebutuhan, persis sama yang kita suka banget hotelnya gitu, hotel apartemennya, dengan tema yang kita tadinya nggak tahu itu ada, bahkan kita nggak tahu itu slot kamarnya masih ada atau enggak hari itu, tapi dapat gitu. Jadi rezeki banget untuk Baba yang berusaha untuk keluarga sepenuh hati dengan caranya ya, lagi-lagi nggak melulu dengan uang gitu, tapi dengan bentuk rezeki yang justru pas dihitung-hitung gila itu udah alhamdulillah banget gitu, gini aja tuh udah alhamdulillah. Jadi kita ngerasa lucu ya, rumusannya sederhana ya, setiap kita menghitung nikmat yang kecil, nikmat-nikmatnya tuh datang lagi gitu loh. Kayak kan jadi kita yang oke deh, kita bersyukur lagi, yang orang bilang klise bersyukur, di kita kayak iya lagi, tapi maksudnya nggak usah yang ya Allah alhamdulillah, enggak gitu, tapi lebih ke mengagumi kuasanya gitu kali ya. Kami tuh lagi hobi banget tuh mengagumi kuasanya dengan cara yang sederhana gitu, dari nikmat-nikmat terkecil aja di sekitar kita. Karena udah pernah di fase yang ngelihatnya tuh yang besar-besar terus ya, maksudnya kayak menghitung nikmat yang besar yang kalau kayaknya gak ada tuh, aduh kita lagi gak ada, jadinya beneran kayak gitu. Tapi ketika kita cuman yang kecil-kecil yang kayak ya elah perkara apa ya, misalnya cuman ya nggak cuma, maksudnya di hotel, terus kan kita suka banget Famima ya, kita jajan Famima mania banget gitu, kayak di Family Mart Jepang. Kombini di Jepang selalu kita seru datengin gitu lah kan. Jadi jajan yang gitu aja tiap hari, terus kita angetin lagi di microwave, terus kita makan di ya di hotel gitu, karena kan ada area makannya kan. Itu aja udah nikmat banget. Ke Jepang kemarin kita belanja nggak sama sekali ya, maksudnya ya belanja ada, tapi memang nggak banyak. Iya. Kita kan memang bukan tipe yang keluarga yang shopping banget gitu, iya, jadi kita bener-bener yaudah seadanya. Ya sesuai dengan kebutuhan aja, oleh-oleh ada, oke uangnya ada. Jajan hari-hari itu juga yang ya kita tahu lah batasannya gitu. Iya. Tapi rasanya kok nikmat banget ya, gini aja kok nikmat banget ya gitu. Apalagi pas di Kyoto tuh pecah banget sih, aku sampai nangis. Iya, dia sampai ada momen nangis. Ya, karena itu. Gimana kamu ceritanya? Pernah mimpi ya, apa sih? Ya jadi waktu itu makanya banyak keajaiban lagi dan lagi ya, keajaiban itu di Jepang tuh kita mulai nyadar, terutama gue mulai sadar kayaknya ini nggak mungkin nih. Nggak mungkin kalau tidak dibantu sama yang maha kuasa ya. Iya jelas, konteksnya kan jelas gitu. Ini nggak mungkin dari sudut pandang manusia. Ini nggak mungkin nih kalau ini usahanya kita, nggak mungkin. Yang pertama tadi itu lagi nggak ada uang tapi bisa berangkat ke Jepang. Terus lagi nggak ada uang kondisinya untuk ya udah berangkat bisa beli tiket tapi buat stay juga bingung. Iya. Ada barteran dari hotel. Alhamdulillah ya. Nah terus ketika di Kyoto, gua sebelum kita berangkat tuh pernah mimpi yang itu amat sangat clear. Kan kita jarang kan bisa inget mimpi kita dengan sangat detail gitu. Iya. Tapi ketika kita nginget sampai detail tuh waktu itu aku sampai ceritain ke kamu kan pagi-pagi. Aku mimpi aku lagi naik sepeda, terus di samping gue tuh kayak ada aliran sungai. Nah itu tuh jelas banget sampai detail-detailnya. Nah pagi itu aku ceritain kan ke kamu kan, aku punya mimpi detail banget nih. Nah ketika di Kyoto, kita kan memutuskan untuk naik sepeda. Karena Kion udah bisa naik sepeda. Terus habis itu Kyoto kan tenang banget ya kotanya. Untuk kamu yang udah pernah ke Kyoto tuh pasti paham deh gitu, kayak ini Jepang yang berbeda. Maksudnya Jepang yang berbeda karena kan waktu itu kita pertama kali ke Tokyo kan. Terus ini pertama kali kita ke kota Kyoto gitu. Tokyo rame, kita ke Osaka ya rame juga. Ramai santai kalau Osaka. Kyoto tuh beda nih. Bener-bener zen totale banget di sana. Jadi kita naik sepeda ya seharian ya. Kita nyewa sepeda dari kayak jam 10 gitu sampai jam 6 sore.
Kion sepedaan sendiri keliling Kyoto. Pokoknya kita bertigaan kemana-mana kita sepedaan, berhenti ya kalau kita makan atau kalau kita lagi mau apa misalnya kayak ya jalan-jalan kemana lah gitu ya. Tapi mostly kita bener-bener sepedaan sih. Sepeda karena dan jalan kaki. Iya gitu, itu menyenangkan sekali gitu. Terus randomly kita ke sebuah tempat yang Sungai. Kita ke sungai. Sungai apa namanya? Kamu. Sungai Kamo, itu memang sungai yang terkenal ya di kota Kyoto. Nyusurin aja kita pakai Google Maps, jalan sampai ketemunya apa, sampai ini ke sungai. Bisa turun tuh ternyata dari jalanan bisa turun bener-bener di pinggir sungainya. Iya, macam-macam tuh ada. Macam-macam tuh. Di sana mah ya kan di Jepang suka ada hewan-hewan yang apa ya kayak ini kalau di Indonesia nih biasanya nih tikus got gitu yang cocok di situ. Ini tikus sih, tapi kok tikusnya kayak ini kasta tertingginya tikusnya apa nih gitu. Juga lagi. Orang aku kira berang-berang. Benar. Terus ada kayak burung yang bangau-bangau Jepang gitu loh. Cocoknya nih di apa ya, di negeri kayangan. Enggak, di kebun binatang lah. Karena saking kayak dipelihara gitu kali benar. Dirawat gitu. Ini di alam bebas. Di alam bebas, terbang itu terus cuacanya juga gitu. gerimis-gerimis tipis adem gitu kan. Masih dingin kan soalnya kan Februari kan. Ya udah kita jalan. Nah, momen di saat itu di depan mata gue tuh gue lagi jalan sendiri tuh, Anka di belakang, Kion ada di belakang. Duluan. Terus ngeliat kok ini kayak ini banget ya, familiar banget ini areanya. Iya. Kalau gitu dejavu gitu. Terus gue berhenti, terus itu gue inget kalau ini nih yang gue lihat waktu itu di mimpi. Sepersis itu ya. Sepersis itu, makanya waktu itu berhenti terus nangis kejer. Gitu kan, gini ya, logikanya kan Anka dan Esa. Tiba-tiba kaget karena Kion menangis gitu ya harusnya. Ini tiba Anka dan Kion kaget karena Baba menaruh sepeda dan dia menangis di pinggir kali. Tapi kalian di Jepang ya. Jadi kayak tetap bagus. Jadi aku bilang sama Kion, nggak apa-apa, Baba ini lagi sedih. Baba tuh lagi terharu karena pas ya kan gue nanya kamu kenapa gitu, terus dia cerita itu, terus gue balik ke Kion jelasin kalau ya Baba is living in his dream now gitu, karena ya maksudnya dreamnya mimpi dia kan, masalahnya mimpi yang dia mimpi dia lihat depan mata gitu dengan scene yang persis, makanya yaudah kita kasih dia waktu, terus habis itu yaudah gue sambil sepedaan lanjut keliling sana sini sama Kion gitu, juga menikmati momen itu gitu, momen yang cukup ajaib ya, mungkin sederhana banget kali ya buat orang, tapi buat kita teh karena ya lagi-lagi itu pasti kita percaya itu nikmat lagi gitu ya, yang dikasih tanpa kita ya sadar nggak sadar, akhirnya sadar banget. Dan masih ada beberapa lagi keajaiban di Jepang yang sampai pulang pun kita juga sampai yang ini nggak mungkin nih. Ini nggak mungkin. Lucu pas di Kyoto yang pas lagi di kamar Pokemon itu juga bisa dibilang adalah meeting kita pertama untuk waktu itu ini ya sama Suka Studio akhirnya present brand terbaru. Proyek terbarunya kami Gugu by Guresu barang Sour Saligro. Iya, waktu itu juga pas lagi meetingnya pun kita jarak jauh ya, Jepang dan Jakarta gitu. Waktu itu brainstormingnya di situ, terus juga akhirnya karena memang lagi ngonsepin itu jadi trip yang benar-benar bisnis trip juga, yang terutama gua gitu ya, banyak observe, banyak ngeliat hal-hal yang bisa gue bawa ke Jakarta gitu ya, untuk konsepin untuk Guresu, untuk Gugu, yang akhirnya amat sangat meaningful trip tersebut yang tadinya benar-benar 0 rupiah, terus akhirnya dengan keajaiban-keajaiban yang luar biasa banyak itu, sampai kita pulang pun juga happy banget karena nggak cuman masalah pengalaman yang dibawa, tapi ilmu yang gua bawa gitu ya, apa yang gua observe dari stasiun ke stasiun itu benar-benar menjadi apa ya, fondasi untuk ngedevelop brand baru ini, Gugu. Gitu sih. Aduh, masih banyak sebenarnya ya, yang lucu-lucu, yang ajaib-ajaib gitu yang terjadi di hidup kami belakangan. Bukan untuk lagi-lagi maksudnya mengumbar gitu, tapi kayak percaya deh, lu tuh kalau percaya tuh ditambah bikin percaya tahu gitu. Intinya gitu deh, apa rumusan sederhananya gitu ya. Kan kita tuh dulu pernah hidup dengan yang kayak kok gini kok gitu mulu gitu, kayak banyak ngeluh, banyak nesu-nesu, misu-misu kecil gitu ya. Tapi sejak kita mengurangi hal itu, juga akhirnya menjadi hal yang dimudahkan gitu. Kayak lu kurang-kurangin misu, lebih dimudahin aja gitu semuanya. Ujian mah tetap ada banget gitu. Tapi ya udah bisa sambil dinikmati juga along the way gitu sih.
Ya kurang lebih begitulah. Menyenangkan. Kali aja lo lagi di kondisi yang sama kayak kita gitu. Apa lagi ngerasa banyak kok banyak ya hal-hal yang attract nih belakangan gitu yang membuat langkah-langkah gue tuh mencapai tujuan atau mimpi gue lebih mudah gitu. Ya, saran kita mah percaya aja udah, bener deh.